Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari, mahasiswi program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan psikologi remaja dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selamat menyaksikan. Nah, untuk mengenai materi yang kita bahas hari ini, yaitu perkembangan psikologi remaja dalam berinteraksi dengan masyarakat, ada 6 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangan masa remaja. Yang kedua, masa perkembangan remaja. Dan yang ketiga, sifat dan sikap remaja. Yang keempat, peran remaja dan lingkungannya. Yang kelima, peranan orang tua terhadap remaja, serta yang keenam, sikap asosial pada remaja era milenial. Langsung saja ke materi pertama. Perkembangan masa remaja. Remaja adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12-22 tahun. Menurut Zakia Darajat, perkembangan masa remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Nah, dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik dalam bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan masa remaja itu adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai masa perkembangan remaja, di mana masa perkembangan remaja ini terbagi menjadi 8 ciri khas perkembangannya. Menurut Blair dan Jones 1964, masa perkembangan remaja itu mempunyai ciri khas. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandirian. Yang kedua, memiliki fokus perhatian yang lebih terarah kepada teman sebaya. Yang ketiga, memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan psikis yang mendorong mereka untuk berprestasi dan beraktivitas. Yang keempat, berada pada periode transisi antara kehidupan masa kanak-kanak dan kehidupan orang dewasa. Yang kelima, pencarian identitas diri. Yang keenam, mengalami perubahan fisik atau pertumbuhan paling pesat. Yang ketujuh, memiliki keyakinan kebenaran tentang keagamaan. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, ketertarikan yang kuat dengan lawan jenis. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga mengenai sifat dan sikap remaja. Nah, sifat dan sikap remaja ini terbagi dalam 3 poin. Yang pertama itu, remaja menemukan pribadinya, menentukan cita-citanya, menggariskan jalan hidupnya, bertanggung jawab, dan menghimpun norma-norma sendiri. Dan yang kedua itu, mulai tampak garis-garis perkembangan yang diikutinya di kemudian hari. Yang ketiga, erotik dan seksualitas yang pada masa pubernya dulu terpisah, kini dilebur menjadi satu. Nah, menurut Abu Ahmadi dan Munawar Soleh pada tahun 1991, mereka menambahkan bahwa pada masa prapubertas, selain ditandai oleh kematangan jasmani secara primer dan sekunder, juga ditandai dengan kematangan tertier. Nah, kematangan tertier ini diantaranya itu timbulnya perasaan-perasaan negatif.
Yang kedua itu ingin lepas dari kekuasaan orang tua. Remaja ingin tidak lagi dikengkang oleh kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, remaja suka menentang lingkungannya ketika mereka tidak menyukai norma-norma yang ada di lingkungannya. Dan yang keempat itu gelisah dan pesimistis. Itu sering terjadi pada remaja. Nah, apa sih contoh kebiasaan yang dilakukan sebagian remaja sekarang ini? Nah, jadi kita akan membahas mengenai contoh kebiasaan yang dilakukan sebagian remaja. Yang pertama, bangun tidur langsung buka handphone. Kebanyakan remaja sekarang akibat teknologi yang begitu canggih, bangun tidur itu langsung buka handphone melihat apakah ada pesan atau ada notif-notif lain. Dan yang kedua, bangga akan produk luar negeri. Contohnya itu barang-barang impor seperti celana, baju, dan produk-produk lainnya. Dan yang ketiga, remaja suka membangga-banggakan budaya luar untuk sebuah konten. Budaya-budaya tradisional sudah semakin memudar seiring dengan sebuah zaman. Dan yang keempat, mengabaikan individu yang ada di masyarakat, baik itu orang tua, masyarakat, bahkan teman sebaya kita. Ketika kita sudah sibuk main gadget, ketika kita sibuk dengan media sosial, para remaja pasti akan mengabaikan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Dan yang kelima, antisosial. Nah, ini sering terjadi pada remaja, di mana remaja lebih suka bergaul dengan media sosial untuk menyurahkan kegelisahannya, untuk menyurahkan kebimbangannya itu dengan melalui media sosial. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas poin keempat, yaitu peran remaja dan lingkungannya. Nah, Yusuf Samsu dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak Remaja, mereka membagi dalam 3 peran remaja dan lingkungannya. Yang pertama itu di lingkungan keluarga, dan yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Jadi, remaja itu diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan para anggota atau orang tua dan sanak keluarga yang ada di dalam keluarga kita. Dan yang kedua itu menerima otoritas orang tua. Maksudnya itu mengetahui peraturan yang ditetapkan orang tua. Dan yang ketiga, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan atau norma keluarga. Yang keempat, berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Itu yang kedua, di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini remaja diharuskan yang pertama bisa bersikap respek dan mau menerima peraturan yang ada di sekolah. Dan yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di sekolah. Serta remaja diharapkan dapat menjalin persahabatan yang baik dengan teman-temannya. Dan yang ketiga, bersikap hormat terhadap guru, baik itu kepala sekolah maupun staf-staf yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pihak sekolah. Yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini, remaja itu diharuskan dapat mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain. Dan yang kedua, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, baik itu aparat desa maupun lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga itu remaja diharapkan bersikap simpati altruis terhadap kesejahteraan orang lain tanpa mengabaikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Poin keempat yaitu peranan orang tua terhadap remaja. Nah, Abu Ahmadi dan Munawar Soleh ini membagi peranan orang tua itu menjadi 9. Yang pertama itu kedua orang tua itu adalah children what the life. Nah, dan yang kedua itu prestasi belajar, artinya orang tua itu harus mendukung prestasi yang ingin dicapai oleh anaknya tersebut. Dan yang ketiga, kegemaran membaca, tanamkanlah kepada anak-anak untuk mereka
gemar dalam membaca. Dan yang keempat itu bersama. Nah, dampingi anak itu baik suka maupun duka. Dan yang kelima, hobi. Tanya apa kehobian dari anak-anak sehingga mereka bisa mengasah terus hobi yang mereka sukai. Dan yang keenam yaitu mereka bukan lagi anak-anak. Jadi kedua orang tua itu harus bersifat tidak ikut campur dalam urusan mereka, tetapi tidak membiarkan mereka terus-menerus. Jadi kedua orang tua itu harus membimbing dan mengarahkan anak, dan dampingilah anak tersebut ketika mereka ingin menyapai apa yang mereka inginkan. Dan yang ketujuh itu pendidikan seks. Nah, kedua orang tua harus memberikan suatu pembelajaran atau suatu informasi mengenai akan bahayanya pendidikan seks tersebut. Dan yang kedelapan yaitu tanamkanlah kepada anak pendidikan agama. Dan yang kesembilan yaitu sikap positif kedua orang tua terhadap kerja anak. Jadi kedua orang tua itu harus bersifat positif dan mereka mendukung apa yang telah dikerjakan oleh anak tersebut. Akhirnya kita masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu poin ke-6 mengenai sikap asosial pada remaja era milenial. Nah, Walgitu 2001 menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain, yang menjadi salah satu cara individu dalam memelihara tingkah laku sosialnya, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam bertingkah laku, sehingga individu tersebut menjadi semakin matang dalam bertingkah laku di dalam situasi sosial. Nah, dengan tumbuhnya sikap asosial ini membuat individu itu, khususnya remaja, cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga menimbulkan kurangnya interaksi dengan individu lain, menjadikan mereka bertindak sesuai keinginannya tanpa memikirkan lingkungannya. Nah, ada dasarnya remaja itu digambarkan sebagai individu yang belum mempunyai tempatnya sendiri. Artinya mereka belum tahu akan tujuan mereka dan belum menemukan jati diri mereka, sehingga masih belum dapat mengontrol emosinya. Nah, terkadang remaja itu mengikuti emosionalnya ketika mereka sedang marah tanpa bisa mengontrol emosinya. Dan remaja itu bersikap labil sesuai kehendaknya dan tidak dapat ditebak. Kita tidak dapat menebak apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tidak sukai. Kemajuan teknologi sekarang ini juga mempengaruhi interaksi remaja dengan masyarakat. Contohnya bisa kita ambil dari game online dan media sosial lainnya, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Nah, di mana hal tersebut dapat menyebabkan semakin sedikitnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang-orang. Kondisi ini tentu tidak baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini nih mengingat interaksi sosial itu penting dalam hal untuk saling mempengaruhi, baik itu mengubah, memperbaiki, juga mewarisi sikap, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Game online bahkan media sosial ini bisa saja dikatakan mempunyai aspek interaksi sosial, namun orientasi puncaknya itu adalah permainan itu sendiri. Maksudnya hanya yang ada di sekelilingan permainan tersebut yang bisa berinteraksi dengan remaja. Ketika masyarakat atau orang lain memberikan suatu perintah, bahkan kedua orang tua memberikan satu perintah ketika remaja sekarang ini tengah bermain media sosial atau game online, mereka akan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua atau masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, kita lihat dari pada era sekarang ini, di mana bentuk interaksi remaja di dalam masyarakat itu sedikit berubah. Hal ini nih dibuktikan dengan cara berbicara dan penyampaian pesan remaja, di mana penggunaan bahasa gaul dan bahasa kasar yang sudah menjadi istilah-istilah yang mereka pahami di lingkungannya. Jadi banyak sekarang ini
bahasa-bahasa gaul dan bahasa kasar yang sudah mendarah daging bagi remaja, bahkan sudah merasuki anak-anak di Indonesia pada era sekarang. Nah, apa sih dampak negatif dari hal tersebut? Jika kita merujuk pada dampak negatifnya, itu kita bisa melihat dari 3 poin. Yang pertama itu, remaja akan bersifat cuek ketika berbicara dengan masyarakat. Artinya, remaja tidak sedikit memperdulikan apa yang menjadi komunikasi antara remaja dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang kedua, kedua orang tua sulit berkomunikasi karena remaja banyak bermain media sosial. Dan yang ketiga, remaja memilih media sosial dalam hal menyampaikan unek-uneknya daripada mereka harus bercerita dengan orang tuanya. Mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, apa sih kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulan dari materi kita mengenai perkembangan psikologi remaja dalam berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya saat ini banyak remaja milenial yang kurang mengembangkan kemampuan berinteraksi, dikarenakan mereka lebih mengandalkan berbagai macam hasil dari kemajuan teknologi dalam kegiatan berinteraksi dengan individu ataupun masyarakat di lingkungannya. Seperti banyak kita jumpai remaja yang ketika diajak berinteraksi, mereka seolah acuh tak acuh dan sibuk bermain media sosial maupun game online lainnya. Nah, sikap asosial ini menjadikan mereka kurang mempunyai motivasi untuk bersosialisasi dengan sekitarnya, dan mereka masih mementingkan dirinya sendiri dengan merasa bahwa dirinya yang selalu benar. Hal tersebut menjadikan remaja kurang memelihara tingkah laku mereka dalam menjalankan kehidupan sosialnya, di mana terdapat nilai dan norma sosial yang seharusnya menjadi acuan mereka dalam bertingkah laku. Nah, diharapkan pada kesempatan ini remaja itu bisa merubah sikap dan sikapnya di dalam masyarakat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video saya, dan semoga video ini bisa menginspirasi kita untuk berubah menjadi remaja yang berguna bagi masyarakat. Nah, jika ada terdapat salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.